Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bagus Indar Suryanto dari kelas 11 RPL 2 ingin mempresentasikan tentang model-model proses pengembangan rekayasa perangkat lunak. Yang pertama, model waterfall. Pada model waterfall atau disebut model air terjun, ada beberapa fase yang harus kita terapkan, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan lalu pendefinisiannya. Kedua, perancangan sistem dan perangkat lunaknya. Tiga, implementasi dan unit testing. Empat, integrasi dan pengujian sistem. Lima, pengoperasian dan perawatan, di mana sebuah proses akan kembali ke state sebelumnya agar tidak ada perubahan setelah proses menuju state di bawahnya, sebab sangat sulit. Kekurangan dan kelebihan. Kekurangan model waterfall itu terjadinya pembagian proyek menjadi tahap-tahap yang tidak fleksibel karena komitmen harus dilakukan pada tahap awal proses. Kedua, hal ini mengakibatkan sulitnya untuk merespon perubahan kebutuhan pengguna atau user. Ketiga, model air terjun harus digunakan hanya ketika persyaratan dipahami dengan baik. Kelebihannya bisa digunakan jika suatu persyaratan untuk membuat suatu software sudah dipahami dengan baik dan sudah lengkap semua persyaratan yang ada. Kedua, model RAD, Rapid Application Model atau RAD, adalah sebuah proses perkembangan perangkat lunak sekuensial linear yang menekankan siklus perkembangan yang sangat pendek. Model RAD ini merupakan sebuah adaptasi kecepatan tinggi dari model sekuensial linear, di mana perkembangan cepat dicapai dengan menggunakan pendekatan konstruksi berbasis komponen. Jika kebutuhan dipahami dengan baik, proses RAD memungkinkan tim pengembangan menciptakan sistem fungsional yang utuh dalam periode waktu yang sangat pendek, kira-kira 60-90 hari. Kelebihannya yaitu dimungkinkan dalam proses pembuatan membutuhkan waktu yang sangat singkat, 60-90 hari, menghemat biaya karena penekannya adalah pengguna komponen-komponen yang sudah ada. Ketiga, RAD menggunakan kembali komponen-komponen yang sudah ada, maka beberapa komponen program sudah diuji sehingga kita dapat melakukan penghematan waktu dalam uji coba. Kekurangannya, seperti semua proses model yang lain, pendekatan RAD memiliki kekurangan-kekurangan sebagai berikut. Yang pertama, bagi proyek yang besar tetapi berskala, RAD memerlukan sumber daya manusia yang memadai untuk menciptakan jumlah tim RAD yang baik. Kedua, tidak semua aplikasi sesuai untuk RAD. Bila sistem tidak dapat dimodulkan dengan teratur, pembangunan komponen penting pada RAD akan menjadi sangat problematis. Ketiga, model prototype. Metode prototyping adalah sistem informasi yang menggambarkan hal-hal penting dari sistem informasi yang akan datang. Prototype sistem informasi bukanlah merupakan sesuatu yang lengkap, tetapi sesuatu yang harus dimodifikasi kembali, dikembangkan, ditambahkan, atau digabungkan dengan sistem informasi yang lain bila perlu. Jenis-jenis prototyping. Yang pertama, feasibility prototyping digunakan untuk menguji kelayakan dari teknologi yang akan digunakan untuk sistem informasi yang akan disusun. Kedua, requirement prototyping digunakan untuk mengetahui kebutuhan aktivitas bisnis user. Ketiga, desain prototyping digunakan untuk mendorong perancangan sistem informasi yang akan digunakan. Keempat, implementasi prototyping merupakan layanan lanjutan dari rancangan prototype. Prototype ini langsung disusun sebagai suatu sistem informasi yang akan digunakan. Kekurangan menggunakan prototyping itu proses analisis dan perancangan terlalu singkat, mengesampingkan alternatif pemecahan masalah, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Prototipe yang dihasilkan tidak selamanya mudah dirubah. Prototipe terlalu cepat selesai. Kelebihannya itu user dapat
partisipasi aktif. 2. Penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan. 3. Mempersingkat waktu pengembangan SI. Yang keempat, model spiral. Model ini cukup baru ditemukan, yaitu tahun 1988 oleh Barry Boehm. Spiral adalah salah satu bentuk evolusi yang menggunakan metode iterasi natural yang dimiliki oleh model prototyping dan digabungkan dengan aspek sistematis yang dikembangkan model waterfall. Frameworking aktivitas. Spiral model dibagi menjadi beberapa framework aktivitas yang disebut dengan task region. Kebanyakan aktivitas-aktivitas tersebut dibagi antara 3-6 aktivitas. Berikut adalah aktivitas-aktivitas yang dilakukan dalam spiral model. Yang pertama, customer communication. Aktivitas yang dibutuhkan untuk membangun komunikasi yang efektif antara developer dengan user atau customer, terutama mengenai kebutuhan dari customer. Kedua, planning. Aktivitas perencanaan ini dibutuhkan untuk menentukan sumber daya, perkiraan waktu, pengerjaan, dan informasi lainnya yang dibutuhkan untuk mengembangkan software. Selanjutnya, analisis risk. Aktivitas analisis resiko ini dijalankan untuk menganalisis baik resiko secara teknikal maupun secara manajerial. Tahap inilah yang mungkin tidak ada pada model proses yang juga menggunakan metode iterasi, tapi hanya dilakukan pada spiral model. Selanjutnya, engineering. Aktivitas yang dibutuhkan untuk membangun satu atau lebih representasi dalam aplikasi secara teknikal. Selanjutnya, construction dan release. Aktivitas yang dibutuhkan untuk develop software, testing, instalasi, dan penyedia user atau customer support sebagai training penggunaan software secara dokumentasi seperti buku manual penggunaan software. Selanjutnya, customer evaluation. Aktivitas yang dibutuhkan untuk mendapat feedback dari user atau customer berdasarkan evaluasi mereka selama representasi software pada tahap engineering maupun pada implementasi selama instalasi software pada tahap construction and release. Kekurangannya itu sulit untuk meyakinkan pelanggan bahwa pendekatan evolusioner ini bisa dikontrol. Selanjutnya, memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal dan akan menjadi masalah yang serius jika risiko mayor tidak ditebak ini kepastian yang absolut. Kelebihannya dapat disesuaikan agar perangkat lunak bisa dipakai selama hidup perangkat lunak komputer. Lebih cocok untuk mengembangkan sistem dan perangkat lunak skala besar. Pengembangan dan pemakai dapat lebih mudah. Pengembang dan pemakai dapat lebih mudah memahami dan bereaksi terhadap risiko setiap tingkat evolusi karena perangkat lunak terus bekerja selama proses. Selanjutnya, model incremental. Model incremental dalam rekayasa perangkat lunak menerapkan rekayasa perangkat lunak berbagian hingga menghasilkan perangkat lunak yang lengkap. Proses membangun berhenti jika produk telah mencapai seluruh fungsi yang diharapkan. Adapun beberapa tahapan yang ada pada model incremental, di mana tahapan tersebut dilakukan secara berurutan. Setiap pembagian yang sudah selesai dilakukan testing dikirim ke pemakai untuk langsung dapat digunakan. Tahapan model incremental membutuhkan requirement, specification, arsitektur desain. Pada incremental model, 3 tahapan awal harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum tahap membangun tiap model. Incremental model merupakan gabungan antara model linear, sekuensial, dan prototyping. Setiap linear sequence menghasilkan produk yang deliverables. Increment pertama merupakan produk inti yang mengandung persyaratan atau kebutuhan dasar. Penambahan dilakukan pada increment berikutnya. Kekurangannya cocok untuk proyek berukuran kecil, tidak lebih dari 200.000 baris coding. Mungkin terjadi kesulitan untuk memetakan kebutuhan pengguna,
ke dalam rencana spesifikasi masing-masing hasil increment. Selanjutnya dapat menjadi build and fix model karena kemampuannya untuk selalu mendapat perubahan selama proses rekayasa berlangsung. Kelebihannya personil bekerja optimal. Pihak konsumen dapat langsung menggunakan dahulu bagian-bagian yang telah selesai dibangun. Contohnya pemasukan data karyawan, mengurangi trauma karena perubahan sistem. Klien biasanya perlahan-lahan menggunakan produknya bagian per bagian, memaksimalkan pengembalian modal investasi konsumen. Komponen based development model. Secara umum proses yang terjadi dalam model ini adalah identifikasi kelas-kelas yang akan digunakan kembali dengan menguji kelas tersebut dengan data yang akan dimanipulasi dengan aplikasi atau software dan algoritma yang baru. Kelas yang dibuat pada proyek sebelumnya disimpan dalam kelas library sehingga bisa langsung diambil dari library yang sudah ada. Jika ternyata ada kebutuhan kelas baru, maka kelas baru dibuat menjadi metode berorientasi objek. Bangun software dengan kelas-kelas yang sudah ditentukan atau kelas baru yang dibuat diintegrasikan. Ya, sekian presentasi dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.